Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat ya? Ketemu lagi dengan saya, Wiswanti. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan materi pengantar kewirausahaan. Oke, sebagai pengantar, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, meski menunjukkan tren penurunan, jumlah angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Tidak hanya menjadi PR bagi pemerintah pusat, upaya menekan angka pengangguran juga harus dilakukan pemerintah daerah. Namun sayangnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap belum mampu menjawab semua persoalan. Pengangguran kita juga menurun dari sekitar 6,1% menjadi 5,3%. Ini juga angka pengangguran paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir, pemerintah mengklaim sukses menekan angka pengangguran. Meski menunjukkan tren penurunan, namun jumlah angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai 7 juta orang. Tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat, upaya menekan angka pengangguran juga harus dilakukan pemerintah daerah dengan membuat kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2018, jumlah angka kerja mencapai 131 juta orang dan yang sudah bekerja mencapai 124 juta. Artinya ada 7 juta orang dari jumlah angkatan kerja yang masih menganggur. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMU menjadi yang tertinggi, diikuti lulusan SLTA kejuruan, lulusan SMP, lulusan SD, dan universitas. Dan Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi mencapai 8,52%. Diikuti Jawa Barat, Maluku, Riau, dan Sulawesi Utara yang masuk dalam 5 provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi. Dalam rencana kerja pemerintah tahun 2020, peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas menjadi fokus utama. Untuk mencapai target tersebut harus ada integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Beragam kebijakan pun terus dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan pendidikan vokasi dan balai latihan kerja. Ya, kita harapkan semua anak-anak muda ini bisa mengambil peluang seperti tadi saya cerita, bisa masuk ke dunia industri, bisa masuk ke dunia kerja, itu yang kita harapkan. Sehingga investasi ini memang kita harus tingkatkan terus. Namun sayangnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mampu menjawab semua permasalahan. Jika pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia, maka Indonesia dalam kondisi terancam oleh meningkatnya angka pengangguran yang didominasi usia produktif. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Setiap tahun 1 juta lebih lulusan SMA maupun SMK siap kerja. Sebagian besar dari mereka orientasinya adalah mencari pekerjaan untuk menjadi karyawan, untuk menjadi buruh pabrik, atau tenaga buruh lapangan. Benar seperti itu anak-anak? Bagaimana bila mereka tetap tidak mendapatkan pekerjaan? Jadilah mereka seorang pengangguran. Nah, apakah kalian mau seperti mereka? Perlu kalian ketahui, yang pertama, sukses itu adalah hak kalian semua. Yang kedua,
Kalian juga layak untuk hidup lebih baik dan menjadi orang sukses. 3. Salah satu cara cerdas untuk mendapatkan pekerjaan adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, yaitu dengan cara berwirausaha. Menjadi wirausahawan adalah salah satu alternatif karir setelah lulus sekolah. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Masih mau menunggu antrian untuk menjadi karyawan? Atau kalian sudah siap menjadi seorang bos? Tulis pendapat kalian pada tugas yang akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.